Baik, pada video ini kita akan membahas tentang struktur program Java. Nah, pertama, kita harus mengetahui komponen apa saja di dalam program Java. Nah, yang pertama itu ada komentar. Nah, biasanya komentar ini digunakan untuk memberikan suatu keterangan ataupun bisa sebagai percobaan apakah baris kode program yang kita buat itu berhasil atau ada terjadi error. Nah, kita bisa menggunakan komentar tersebut. Kemudian ada statement import. Nah, statement import ini berguna untuk memasukkan suatu library atau API di dalam program kita. Kemudian, Java pasti mempunyai suatu kelas. Untuk itu, dalam pertama kali kita membuat program Java harus mendeklarasikan atau harus menuliskan kata kunci kelas ya, yang CLASS yang ini, bukan yang kelas yang kayak gini ya. Kemudian ada deklarasi metode. Java pasti memiliki satu metode utama, biasanya metode main. Dan bisa juga Java tidak memiliki metode. Nah, biasanya kalau Java yang tidak memiliki metode itu akan ketergantungan dengan Java atau program Java yang memiliki suatu metode. Nah, berikut merupakan contoh penggunaan komentar dalam program Java. Nah, biasanya kalau komentar yang diawali dengan slash kemudian bintang, kemudian diakhiri dengan bintang lalu slash, ini merupakan contoh komentar yang memiliki lebih dari satu baris. Ini adalah contoh komentar. Biasanya kita bisa memberikan suatu komentar ini di atas kode program sebagai penjelasan, contohnya chapter 2 sampel program display a window, artinya program ini adalah contoh untuk menampilkan suatu window atau jendela yang dibuat menggunakan bahasa Java. Selanjutnya, ini merupakan import statement. Nah, di mana kita bisa menambahkan import statement dari java.swing asterisk ya atau bintang, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, artinya kita akan memasukkan library yang ada di dalam Javax, kemudian komponennya swing, kemudian di dalam swing ini ada banyak lagi komponennya, tetapi kita bisa menyingkatnya dengan menambahkan tanda bintang. Artinya, tanda bintang ini kita menggunakan semua komponen yang ada dalam swing. Selanjutnya, ada deklarasi kelas. Nah, diawali dengan tulisan kelas, kemudian diikuti nama kelasnya. Contohnya di sini kelasnya CH2 sampel 1. Tetapi sebelum kita menulis itu, kita harus menulis kata kunci kelas atau modifiernya ya. Selanjutnya ada metode deklarasi atau deklarasi metode. Nah, di sini metode yang dimaksud adalah metode utama, yaitu public static void main. Nah, nama metodenya yaitu adalah main. Nah, main ini memiliki parameter. Parameternya apa? Parameternya adalah suatu string atau suatu array yang memiliki tipe data string yang di dalamnya terdapat args atau argumen. Nah, ini adalah template atau blueprint ya dari pembuatan program Java. Nah, di atas biasanya kita harus dibiasakan dengan menggunakan komentar sebagai penjelasan dari program yang akan kita buat. Kemudian import statement ini bisa ada, bisa enggak ya, tergantung kebutuhan kita. Kemudian sudah pasti ada yang namanya modifier kelas dan ini harus dan wajib. Kemudian ada juga yang namanya metode utama yaitu metode main yang di dalamnya terdapat isi dari metodenya. Biasanya isinya itu ya, hal yang paling sederhana adalah menampilkan suatu kalimat atau string ataupun nilai di dalam program Java. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini template yang sudah jadi. Contohnya komennya seperti ini, importnya juga seperti ini, kelasnya seperti ini, kemudian isi dari metodenya seperti ini. Baik, sekarang kita langsung mencobanya. Baik, sekarang kita sudah masuk ya ke dalam sistem operasi Linux. Jadi nanti untuk tutorial selanjutnya saya akan menggunakan sistem operasi Linux untuk tutorialnya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan untuk sistem operasi apa aja yang kalian gunakan. Tapi sama saja esensinya tidak akan mengurangi nilai dari pemrograman Java itu sendiri. Nah, pada video sebelumnya kita telah menginstal
text editor dan IDE. Nah, sekarang saya akan menggunakan text editor bawaan dari sistem operasi dengan distro Linux Mint ya. Kita cari aja di sini pencarian, kemudian ketik teks ya. Nah, ini adalah text editor bawaannya. Mungkin kalau di Windows namanya Notepad ya. Nah, kelebihannya walaupun ini text editor bawaan, tetapi text editor ini sudah dilengkapi dengan line number ya atau baris kode. Nah, pertama kita tadi harus menuliskan komentar ya. Nah, contohnya kita bisa mengetikkan perintah seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh komentar satu baris ya. Ini adalah komentar per baris. Kemudian kalau multiple baris bisa menggunakan tanda seperti ini. Ya, ini untuk pembukanya dan penutupnya seperti ini. Nah, kemudian di antara pembuka dan penutup kita memberikan komentar. Misalnya ini adalah komentar multiple baris. Nah, kemudian kita bisa juga ya langsung turun ke bawah atau langsung menggunakan enter tanpa harus menambahkan komentar yang berbentuk satu baris ya atau per baris. Ini adalah contoh struktur program Java misalnya. Nah, kemudian kita harus membuat deklarasi kelasnya. Kita bisa menuliskan langsung ya kelas, kemudian nama kelasnya misalnya tes ya seperti ini. Kemudian kita indent atau kita jorokkan ke kanan ya. Kemudian kita membuat metode main ya atau metode utama. Kita bisa menggunakan modifier public static. Nah, karena di sini tidak mempunyai nilai kembali ya atau return. Nah, ini kan contoh metode ya. Kita ketik aja void. Kemudian nama metodenya apa? Misalnya main ya. Kemudian parameternya kita ketik aja di sini string tanda array, kemudian args atau argumen. Nah, kemudian kita berikan juga tanda kurung kurawal ya di dalamnya. Kita bisa mengetikkan isi dari metode main ini. Contohnya system out print. Nah, kalau print ini artinya tidak turun ke bawah ya. Nah, contohnya ini ya. Misalnya ini tanpa enter. Kemudian system out println. Nah, ini menggunakan enter. Oke, kemudian kita tutup ya untuk metodenya, kemudian kita tutup untuk kelasnya. Oke, ini sudah jadi ya program sederhana menggunakan bahasa Java. Nah, sekarang kita akan melakukan penyimpanan. Nah, kita bisa menggunakan Ctrl S aja ya atau save. Kemudian langsung saja kita ketik berarti nama kelasnya tes.java. Nah, karena ini menggunakan bahasa Java, jadi extension dari programnya adalah .java. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah ya untuk warnanya. Contohnya untuk modifier di sini warnanya hijau ya. Tapi ini tergantung dari text editor yang teman-teman gunakan ya. Kemudian untuk string karakternya di sini menggunakan tanda atau warna ungu ya. Nah, di sini ada kesalahan, kita lupa memberikan tanda titik koma atau semikolon pada akhir statement baris program. Nah, seperti ini kita save lagi. Kemudian yang komentarnya berwarna biru. Nah, biasanya kalau text editor yang modern itu pasti memberikan highlight ya atau warna yang berbeda dari masing-masing baris program. Nah, untuk menjalankannya kita bisa menggunakan terminal ya atau konsol, atau bagi teman-teman yang eh, menggunakan Windows itu bisa menggunakan command prompt. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita cari ya file test.java ini disimpan di dalam folder mana. Nah, kalau tadi saya simpan di dalam dokumen. Berarti kita masukkan aja ke CD documents. Kita lihat. Nah, di sini ada directory lagi, berarti kita CD lagi ya.
program Java, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada 3 ya, tapi yang kita gunakan sekarang adalah tes.java. Nah, perhatikan ya teman-teman, di sini kita hanya mempunyai satu program yaitu tes Java. Atau kalau mau lebih jelas lagi, ini kita hapus dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, dua program ini yang hello ini kita hapus dulu. Oke, seperti ini kita ls lagi. Nah, di sini hanya ada satu ya, nama file programnya yaitu tes.java. Nah, gimana cara menjalankannya? Nah, pertama kita harus mengcompile dulu program Java-nya. Nah, caranya bisa menggunakan kata kunci Java, tapi tergantung dari JDK yang kita gunakan. Nah, kita cek dulu ya, kita sedang menggunakan JDK berapa nih? Java, kemudian dash version. Nah, di sini menggunakan JDK 11. Nah, sekarang saya pengen beralih ya ke JDK 8 dulu. Kita gunakan SDK use kemudian Java 8.0282 kemudian open. Nah, kita cek lagi di sini. Oke, sekarang kita sudah pindah ya atau sudah migrasi ke JDK 8. Nah, sekarang kita hapus dulu ya layarnya. Nah, caranya gini, kalau mau di-compile kita menggunakan kata kunci javac ya atau javac. Kemudian nama filenya apa? Nama filenya berarti test.java. Nah, kalau di Linux teman-teman bisa menggunakan te kemudian tab. Nah, otomatis akan dibuatkan ya seperti ini. Nah, inilah enaknya kalau menggunakan Linux. Kemudian di enter. Nah, kalau seperti ini hasilnya berarti tidak terjadi error. Nah, gimana kalau seandainya kita errorin dulu ya? Nah, ini kita errorin dulu. Misalnya titik komanya kita hilangkan, kemudian kita simpan, kita jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita cek atau kita compile. Nah, di sini ada error ya. Errornya apa? Errornya kita tidak memberikan, nah seperti ini ya, ada keterangannya tidak memberikan tanda titik koma pada akhir statement program. Nah, kita tambahkan lagi di sini, kita save, kita kembali lagi, kita enter. Oke, sekarang sudah nggak ada masalah ya, atau sudah nggak ada error. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini ada file baru ya, file barunya itu test.class. Nah, test.class inilah yang disebut sebagai bytecode ya. Jadi bytecode ini yang nantinya akan diterjemahkan oleh JVM atau Java Virtual Machine yang ada di dalam JDK. Nah, berarti gimana caranya supaya kita tahu output dari test.class ini? Atau gimana cara ngebuka file .class ini? Nah, ini nggak bisa dibuka ya, sebenarnya bisa aja dibuka. Hanya saja kita nggak tahu maksudnya apa gitu. Nah, caranya gimana? Kalau di Linux, teman-teman bisa menggunakan perintah cat, kemudian nama filenya berarti test.class. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah isi atau konten dari file test.class. Nah, ini kan nggak sesuai ya dengan kode yang seperti ini. Karena ini sudah berubah, bukan sebagai file Java lagi, tapi sudah menjadi file bytecode. Nah, sekarang kita jalankan, atau kita clear dulu ya, biar enak. Nah, kita jalankan ya. Jalankannya gimana? Java, kemudian nama filenya, test. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, ini adalah outputnya. Nah, karena di sini kita hanya menampilkan dua kalimat ya. Contohnya kalimat yang pertama, ini tanpa enter, kalimat yang kedua ini menggunakan enter. Nah, kenapa ini bergabung ya? Harusnya kan nggak usah bergabung. Nah, kalau ingin terpisah, teman-teman harus menambahkan perintah ln pada bagian system out print yang pertama. Nah, seperti ini. Kita save ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, kalau sudah di save, berarti kan ada perubahan ya di dalam file test Java ini. Nah, caranya jangan teman-teman gunakan cara seperti ini, tapi harus kita mulai dari cara yang pertama, yaitu java test.java. Nah, seperti ini. Kalau seandainya langsung Java test, itu tidak akan terjadi perubahan ya. Kemudian, jika sudah tidak ada error, kita coba lagi yang java.test. Nah, maka sekarang sudah ada perubahan. Perubahannya apa? Ini sudah ada enter dan tidak menyatu lagi ya. Nah, ini adalah cara menjalankannya kalau menggunakan cara yang manual ya, atau menggunakan terminal. Nah, kalau menggunakan Visual Studio Code atau IDE ya tidak seperti ini. Tapi teman-teman nggak akan tahu bagaimana cara menggunakannya kalau teman-teman nggak tahu bagaimana proses kerja kompilasi dan running
secara manual. Nah, seperti itu ya. Dan di JDK 11 itu caranya juga berbeda ya. Kalau JDK 11 caranya nggak seperti itu. Nah, sekarang kita beralih dulu ya ke JDK 11. Berarti SDK use Java 11.0.10, kemudian open ya. Oke, di sini ada kesalahan, harusnya use ya, bukan user. Nah, seperti ini kita cek dulu. Oke. Oke, kita sudah beralih ya ke JDK 11. Nah, sekarang ini kita hapus lagi ya program ini supaya teman-teman yakin bahwa caranya berbeda untuk cara menjalankannya. Ini kita hapus dulu dua-duanya. Nah, sekarang teman-teman lihat ya di ls. Nah, di sini masih kosong kan? Sekarang kita save. Nah, yang ini kita save lagi ya. Nah, sudah ada kan file test.java. Nah, kalau di Java 11 caranya langsung aja Java kemudian test.java. Kita enter. Nah, langsung muncul. Ya, kenapa? Karena kalau di Java 11 ini ada perubahan. Perubahannya kenapa? Kita tidak usah menggunakan Java C lagi atau Javac ya. Bisa langsung menggunakan Java test.java. Nah, seperti itu. Jadi hanya satu proses saja ya, tidak seperti JDK 8. Nah, lalu gimana kalau seandainya cara ini digunakan di JDK 8? Maka akan terjadi error. Nah, coba kita balik lagi ya. Kita kembali ke JDK 8. Nah, inilah enaknya kalau kita menggunakan SDK-man. Untuk pindah JDK-nya sangat mudah gitu ya. Java version. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode JDK 8. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya dengan perintah yang atas. Berarti Java test.java. Nah, di sini akan error ya. Padahal sama-sama JDK, tetapi versinya berbeda. Nah, di sini errornya tidak ditemukan untuk meload main class test.java ya, karena di sini tidak ada Java bytecode-nya. Coba kita lihat ya di sini. Nah, di sini tidak ada Java bytecode-nya. Java bytecode-nya itu kan .class ya. Nah, makanya error gitu ya. Kalau di JDK 11 itu sudah disatukan proses compile dan running-nya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari struktur program Java. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.